Nah, ini program baru kita mau ngobrol sama Kang Sobari. Jadi saya sama Kang Sejo, Kang Sobari ini akan rutin untuk diskusi, ngobrolin segala macam, mulai dari urusan langit sampai urusan sawah. Pokoknya semuanya kita obrolin. Kali. Kita mau ngobrol macam-macam. Programnya program baru tayang di Cokro TV. Kang, ini saya lihat bawa buku tadi, Kang. Bukunya mana? Ini dia. Dia. Ini luar biasa. Bukunya judulnya The President. The President. Itu saya kalau baca novel ya, Kang? Novel, waduh. Serius. Novel serius. Serius. Ngomong soal apa ini? Novelnya. Ngomong perbenturan ideologi. Wah, itu kayak Kadrun sama Cebok itu. Iya, memang itu perbenturan ideologi. Dan kita bukan ingin mengabadikannya. Oke. Sekedar ingin memberi catatan bahwa dalam perjalanan kebudayaan kita pernah terjadi hal seperti ini. Oh, jadi ini kayak semacam catatan yang memotret sebuah kejadian. Situasi. Oke. Memotret situasi ya zaman-zaman ini. Zaman ketika diskursus kebudayaan pun berubah menjadi diskursus agama. Ketika diskursus pendidikan pun menjadi diskursus agama. Apa-apa menjadi agama. Universitas sebagai lambang dunia pendidikan itu di berbagai universitas di mana-mana tampil sebagai lembaga keagamaan. Oh iya, sampai mau masuk kedokteran harus hafal berapa juz gitu? Iya begitu, ya begitu kira-kira peradaban berjalan ke suatu tujuan dengan ideologi yang sudah mapan, yang sudah kita bakukan sebagai ideologi nasional, digoyah-goyah oleh orang-orang yang kurang kerjaan. Saya kira kurang kerjaan itu. Nah, itu kemarin saya baca, saya di Sumatera itu, jadi ada pejabat yang mau memastikan bawahannya itu bisa baca Quran. Itu sebetulnya ada hubungannya nggak sih, Kang? Antara amanah untuk jabatan dengan kemampuan baca Quran itu. Ya itulah yang sudah kita alami kan. Sesuatu yang menggambarkan dua hal yang berbeda letaknya. Mereka akan menyebutkan kesalehan. Kesalehan itu ya kalau kita rajin sholat, berzikir, duduk di masjid lama-lama. Oke. Nah, terus siapa yang nyari makan? Nah, iya kan? Kalau kesalehan itu artinya duduk di masjid dari pagi sampai pagi lagi. Siapa yang masak nasi goreng? Oh, jadi yang masak nasi goreng juga sebetulnya punya kesalehan sendiri ya? Ya, kalau kita orang hidup di muka bumi itu mandat utama kita kan nyari kehidupan. Nah, Rasul bertanya karena dilapori oleh seorang sahabat, ya Rasulullah ini waduh luar biasa, soleh Rasul. Soleh itu maksudnya rajin ibadah. Rasul nanya, maksudnya apa? Dia itu ibadah Rasul, dari pagi subuh sampai siang sampai ibarat menjelang pagi lagi. Dia berzikir di masjid. Rasulullah nanya, lah yang nyari sandang pangan siapa? Kakaknya. Ada kakaknya itu yang soleh. Oh, begitu Rasul. Rasul ini kakaknya itu yang soleh. Adapun dia itu kira-kira ya biasa-biasa aja. Ya boleh lah, boleh lah. Tapi ibadah ini jangan terlalu dipaksa gitu. Karena kira-kira Tuhan juga nggak terlalu berkenan kan? Kalau anulah, secukupmu, tak secukupmu aja. Masa kamu sebagai agamawan terus hidupmu duniamu pating selawir ndak karu-karuan. Lu tahu ting selawir itu ya terserak-serak yang nggak jelas gitu, ya nggak boleh lah, nggak boleh. Yang seimbang lah. Pasti terlalu serius lah. Serius tapi jangan terlalu serius. Namanya gitu, Bung. Jadi ini buku ini saya janjikan lah, saya punya bukunya. Kalau nanti ada yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang keren, itu pertanyaan yang
inspiring, pertanyaan yang membuat kita lebih belajar. Nah itu 3 sampai 5 penanya boleh ngambil. Jadi akan diantar ini. Jadi orang yang nanti komen, yang bagus, komentarnya bagus, inspiring, muji-muji kita. Enggak usah muji. Pertanyaannya itu membuat kita berpikir. Oke, kita mau kasih hadiah buku. Dianterin. Kita kirim. Studio. Kalau di Jakarta, di Jabodetabek kita kirim. Kalau di Jabodetabek kita kirim. Siap. Kalau di Aceh ya suruh datang sini. Jadi ini untuk Anda sahabat-sahabat, para pemirsa, viewers, yang tempo hari di 2045, yang berharap supaya kita melembagakan omongan ini di 2045. Nah ini kita enggak di 2045, Bung. Harapan Anda sedikit meleset, tapi tetap dicokrok, tetap Bung Eko sama saya, cuma pindah tempat. Apalah artinya? Iya. Gitu, Bung. Nah, kita bicara balik nih soal The President. Sebetulnya nih ini connect sama kondisi saat ini. Connect karena ada berita baru nih. Jadi Pak Presiden Jokowi, anaknya yang pertama kan Gibran sudah jadi wali kota, politisi kan. Iya. Menantunya Bobi sudah jadi wali kota juga di Medan, politisi. Terakhir ini anaknya yang bungsu ini Kaisang habis kawin, pingin masuk politik juga kan? Iya, betul itu. Gimana kan? Anda melihat suasana ini, apakah dia masuk politik karena punya privilege khusus sebagai anak presiden? Atau gimana? Enggak lah. Itu kan satu di antara pikiran-pikiran curiga. Iya. Anak presiden ya gampang lah jadi apa saja. Ya enggak bisa lah. Anak mantan presiden kan enggak gampang itu. Kalah malah di Jakarta. Iya. Anak mantan presiden ya enggak bisa. Enggak gampang. Iya. Tapi kalau buat Bung siapa? Gibran toh sebenarnya Gibran namanya. Ya. Yang jadi wali kota Solo ya. Bagi Bung Gibran kan bukan karena gue ini anak presiden, gue ini mengabdi. Mengabdi itu tinggi lah. Mengabdi kehidupan, mengabdi kepada rakyat Solo untuk membuat hidup mereka itu ya janganlah pada level itu, tapi agak lebih tinggi lagi. Dan ingin membuktikan apakah saya punya suatu yang namanya leadership. Iya. Dia punya. Lagi pula kan zaman sekarang kan politik kan orang dipilih langsung kan. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak bagus karakternya atau tidak bagus kinerjanya, orang pasti nggak milih anaknya dong. Ya enggak lah. Iya. Buat apa? Iya, sama kayak partai-partai cendana nggak banyak dipilih kan. Nanti itu orang akan bilang bapaknya aja nggak bagus. Iya. Ngapain juga pilih anaknya gitu. Itu seperti di Jakarta kemarin kan. Iya. Ketika anak presiden ikut kontestasi atau anak mantan presiden toh nggak terpilih kan. Kagak. Meskipun keluarga cendana bilang one time I will be back. Back kemana? Tapi sekarang ini back kemana? Ya? Kan kau dulu nggak kemana-mana kau will be back. Back kemana? Yang jelas lah. Janganlah terlalu percaya pada. Mungkin itu dia bilang nanti I will be back itu dia bikin partai, tapi kan partainya gagal-gagal terus ya. Ya will be back dan trying to be back dengan partai ora payu. Orang tertarik. Kemana? Nah, jadi dengan kata lain ini penjelasan rasional. Bukan karena kita itu memuji-muji Pak Jokowi. Enggak lah, ini penjelasan rasional bahwa ya betul Pak Jokowi presiden. Tapi menantunya fight di bidang politik itu tidak mengandalkan dukungan presiden dan memang tidak ada dukungan yang milih rakyat. Rakyat yang milih, putuskanlah. Rakyat memutuskan. Ya mungkin ada juga orang yang berpikir gini, aku seneng lah ini putra presiden. Aku milih dia loh karena dia menantu presiden. Mungkin ada segitu. Tapi berapakah yang begitu? Paling kan 10. Nah, mungkin 3. Ya. Tapi yang lain-lainnya itu saya punya trust. Yang paling saya punya trust. Trust. Saya punya trust. Dan kalau ditanya apa yang membuatmu
punya trust. Aku sendiri yang nggak tahu. Pokoknya tapi ada trust itu kan namanya datangnya dari somewhere yang kita tidak bisa rasionalisasikan. Dan tidak harus rasional. Siapa bilang bahwa hidup ini harus rasional? Memang ada peraturan hiduplah rasional. Jadi kalau kamu mau minum kopi atau apa itu penjelasan rasional. Ya enggak, penjelasan itu my body decides. Sekarang ini gue senangnya kopi atau non kopi. Ya kalau sekarang ini kopi. Dan what is the reason? There is no reason. Jangan reason lain. Iya aku. Jadi artinya kabar Kaisang mau juga terlibat dalam politik itu sebetulnya berita baik. Berita baik. Supaya politik ini agak rileks. Jangan metenteng penuh ketegangan gitu ya. Kalau ada apa-apa ya saya dulu juga membangun infrastruktur. Ya kan ada itu. Di zaman saya infrastruktur itu ya dibangun besar-besaran loh, Bung. Terus aku denger itu kan. Batinku bilang, ya tapi mangkrak. Ya ini bukan jelekin ya. Mengapa dia ngomong di depanku? Ya kan? Salahnya. Harusnya jenengan matiin TV. Soalnya aku nggak dengar. Kenapa mesti begitu? Itu kan ingin itu patronizing bahasa Inggris itu. Bahasa politik itu patronizing itu kamu itu hanya patronku. Aku patron besar, kamu pengikut. Oke. Kau duit rakyat, tapi ya jangan. Saya nggak setuju kalau duit itu semuanya untuk infrastruktur. Nggak setuju apa enggak? Siapa yang menanya? Emang ada yang nanya? Lah ke situ kan sudah nggak dipakai. Itu kalau dalam bahasa pedalangan, situ wayang. Sudah ditaruh dalam kotak. Mustahil wayang yang di dalam kotak itu bisa bangkit sendiri kalau dalang tidak setuju. Gitu. Tapi minta maaf ya, saya tidak bermaksud ngomong jelek tentang orang yang tidak jelek gitu. Kan beliau tidak jelek gitu. Cukup bagus lah. Cukup kadang-kadang kurang. Kadang-kadang kurang. Ya, gitu aja. Lalu yang menarik nih kan, soal ini kan fenomena ya. Ini fenomena bahwa dari dulu katakanlah anak presiden yang sukses dalam politik, misalnya anak presiden yang karir politiknya cukup menonjol itu boleh dikatakan cuma ada Bu Mega. Bu Mega itu anaknya Pak Karno, Bu Mega sempat jadi presiden. Tapi yang lain-lain ini belum ada yang kelihatan lebih kuat. Anaknya Pak Presiden Soeharto sejak Pak Harto turun malah nggak ada dalam dunia politik. Kalau itu tragedi politik. Itu tragedi politik. Tragedi ya. Dan mereka mencari keselamatan lah. Jangan menonjol. Karena sudah terlalu banyak menonjol dan mata yang melihatnya itu sepet. Jadi nggak enak dia menonjol. Tapi orang kan sudah lama, sudah hampir 20 tahun tuh Orde Baru. Masih ingatan orang masih segar. Masih segar. Lama terjajah. Si bangsa itu ya, efek dari ada sesuatu yang namanya the effect of colonialization. Ya kolonialisasi oleh bangsa lain dan terhadap bangsa lain, barangkali Afrika kan. Efek kolonialisasi di Afrika itu mendalam, sangat penetrating, melelahkan dan membuat seperti masih tidak berdaya. Nah kita di bawah kolonialisasi Orde Baru itu luka, getir. Berdoa jangan lagi situasi seperti ini kita alami kembali. Kita membayangkan suatu kehidupan yang egaliter. Kita membayangkan kehidupan dan memiliki pemimpin ya yang muncul dari darah rakyat, dari jejak rakyat, dari kehidupan rakyat, dari kekuatan yang tidak diperhitungkan sama sekali, tapi ternyata dia menterengnya bukan main, itu kelahiran Pak Jokowi. Ya kira-kira macam gitu. Orang tuanya cuma petani atau katakanlah pengrajin kayu. Iyalah. Tapi beliau lahir sebagai
unpredicted leader. Unpredicted, siapa yang bisa memprediksi? Tapi kalau putranya kita bisa prediksi sekarang. Karena ada agak jejak-jejak ya, pengaruh orang tua, jejak pengaruh, posisinya orang tua, tanggung jawabnya orang tua, menjadi presiden tapi juga diinjek-injek oleh orang-orang yang hatinya penuh rasa dengki, kan? Kan diinjek-injek nih presiden kita ini diabaikan, tapi presidennya yo ora apa-apa. Sampai spirit dan karakter keluarga terbentuk begitu. Anak-anaknya juga ibunya diejek ya sedikit paning lah kalau ibunya kan. Ibunya. Kalau bapakku boleh kau ejek-ejek nggak apa-apa lah, bapakku presiden. Tapi kalau ibuku apa urusannya kalian? Penas paning, tapi terlalu terkontrol. Tidak sebentar aja langsung. Spontanitas itu, watak spontan, respon politik yang spontan, itu pun barangkali kemudian mereka pada sadar, ya apa gunanya sih marah-marah, marahin orang yang tidak ada gunanya dimarahi. Marahi orang yang tidak ada gunanya dimarahi. Lalu gunanya apa? Baiknya jangan digubris. Dicuekin. Cuekin lah, nggak ada gunanya ya buat apa. Nah, itu ada usulan. Ini Mardhani Alisera itu kemarin ngomong di media tentang kayaknya kan kalau anak presiden masuk politik dia dapat privilege sendiri karena dia berbeda dengan anak-anak muda yang lainnya. Jadi harus ada aturan agar nggak mudah anak presiden masuk politik. Nah, penting nggak sih diatur kayak gitu sampai harus ada usulan dari seorang anggota dewan? Mardhani itu siapa? Mardhani itu anggota dewan dari PKS. PKS. Iya, itu cuma dia doang sih yang ngomong, yang lainnya welcome aja. Kalau ada 20 orang PKS ngomong yang sama, mungkin lebih baik juga jangan terlalu didengar. Apalagi cuma satu. Terlalu didengar. Apalagi cuma satu. Meskipun kita bukan golongan golongan yang berpikir tentang jumlah. Kita bukan golongan kuantitatif. Bukan. Satu suara itu satu suara. 10 suara barangkali suaranya sama, tapi ketika satu menjadi 10 itu suatu tanda. Ada beberapa orang yang memiliki concern yang sama. Tetapi kalau kita dari awal satu orang pun kita curigai, aku nggak terlalu percaya bahwa itu sebuah concern politik. Jadi itu abaikan. Kalau dia pun ngomong waton ngomong, siapapun dia, kalau ngomong waton ngomong dan tidak punya basis rasionalitas mengapa dan mengapa, ngapain didengerin? Itu udah menjadi tradisinya Presiden Van Surakarta. Banyak hal yang mengancam itu diabaikan. Supaya tidak lebih mengancam lagi. Nah itu sudah turun kepada para putra yang keren-keren ini. Mereka, saya kira saya berani bertaruh tanpa ini ya Pak Jokowi ya Pak Presiden jangan tersinggung ya kalau saya katakan anak-anak Anda, putra-putra Anda barangkali lebih keren dari Anda. Iyalah, ya tandanya ada. Pertama sudah mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Itu dalam politik mengabaikan hal yang tidak penting itu namanya kebajikan politik. Mereka putra-putra itu sudah paham bagaimana membuat resistensi terhadap serangan dari luar. Itu mereka punya itu political resistance yang dimiliki oleh lumayan bayi alam. Iyalah waktu pas 2014 kan Pak Jokowi difitnah PKI, difitnah apa, gimana perasaan mereka itu kan? Kan mereka juga lalu menyimpulkan berarti gue ini kan dianggap anak PKI gitu. Iya kan, gue anak PKI, tapi nggak apa-apa lah, anak PKI barangkali ya biarin aja lah. Yang penting bukan PKI. Gitu. Nah, tapi kalau gila-gilaan begitu ya nggak apa-apa. Mereka udah paham. Resistensi bagaimana melakukan resistensi. Itu resistensi itu, Bung. Itu kekayaannya orang-orang. Ya orang-orang itu hanya satu orang. Di dalam hal ini James Scott. Orang Amerika yang hebat sekali menulis political resistance. Dia punya buku ya. Itu
weapon of the weak. Weapon of the weak. Oh. Menggambarkan pada kita yang tidak punya, tidak menduga sama sekali. Bahwa orang-orang lemah itu punya senjata ternyata. Wah itu Pak Jokowi kan diposisikan lemah. Dilemah-lemahkan. Iya. Di tangannya ada weapon. Oh. Weaponnya orang lemah, yang dianggap lemah, ya? Orang yang dianggap lemah itu apa weaponnya? Senyum. Asu. Ya, dia bilang asu teng pecicil. Jadi dia bilang kan teng pecicil. Dikira aku tuh nggak tahu. Ya kan Pak Jokowi bilang dikira yang ngerti itu cuma dia. Ternyata aku ini sebenarnya lebih ngerti. Cuman aku ndak enak mau ngomong, memamerkan. Aku dianggap bodoh. Padahal yang membodoh-bodohkan aku itu dialah. Wujud kebodohan sebodoh-bodohnya. Karena kalau orang pintar mengaku pintar, itu bukan orang pintar itu. Masih mencari pengakuan. Pak Jokowi tidak mengaku. Jadi dia punya resistensi, Bu. Pak Jokowi diamnya itu sama dengan kearifan orang Ethiopia. Apa itu? Orang Ethiopia itu, Bu, ini terkenal dalam buku resistensi, Domination and the Art of Resistance. Intisari dari buku Scott. Ini buku yang keempat kira-kira. Buku keren yang keempat. Yang pertama yang keren banget itu perlawanan petani disusul oleh senjata kaum lemah, weapon of the weak, dan disusul lagi oleh Domination, the Art of Resistance. Dia kutip itu peribahasa Ethiopia. Kalau para petani yang bijak, itu kalau tuan tanah lewat, mereka membungkuk. Hormat, tapi kentut. Jadi hormat, tapi kentut gitu. Jadi you merasa dihormati itu. Cilaka kalau orang dikentuti kok merasa dihormati itu. Jadi itu sebetulnya perlawanan. Senjata, Bu. Senjata yang tetap membuat mereka tetap sebagai manusia, kan? Tetap sebagai manusia dan tetap well protected oleh alam semesta. Iya. Kentut kan produk alam semesta itu. Bukan produk dia, kan dia nggak bisa bikin kentut. Jadi alam semesta menaruhkan sesuatu ke dalam perutnya dan itulah senjatamu. Tapi apakah Anda mengira bahwa itu hanya orang Ethiopia? Orang Jawa juga begitu, ya? Orang Jawa punya Semar. Semar ngelawan dewa-dewa itu. Semar cuma nungging sedikit gitu dan dewa-dewa kapok. Baunya bukan main. Semar itu senjatanya kentut. Jadi marilah kita selidiki apa hubungan antara orang Ethiopia dengan orang Jawa. Kok mereka memuliakan kentut sedemikian rupa sebagai senjata. Gitu. Saya pernah baca sebuah artikel di Kompas itu yang nulis kalau nggak salah Butet itu. Jadi dia bilang kedekatan seseorang itu bisa terlihat apabila kita sudah berani kentut di depannya. Jadi itu juga menggambarkan keakraban. Tapi kalau Butet itu ada tujuannya. Memang mengajarkan. Ya Ted ya. Ya Ted, kamu jangan ya. Kalau Butet sih mengajarkan kelakuan kurang ajar. Gitu. Iya itu. Ya boleh lah dia punya interpretasi itu kita hormati kan. Nah itu sekali lagi saya kemarin juga kasus kayak anaknya presiden itu kan ada suatu komentar yang di media sosial dia bilang presiden pengen disambit pakai batako. Jadi nah, orang yang komentar ini kerja di sebuah universitas namanya Unibi dipecat. Sama Gibran dicari orang ini, pengen dicarikan kerja. Iyalah. Jangan sampai penghinaan dia sama Pak Jokowi membuat dia kehilangan pekerjaan. Itu agak luar biasa menurut saya itu. Apakah Anda, di antara Anda ada yang punya kesimpulan? Kalau begitu, begini banyak penganggur ini harus ngancam Pak Jokowi dengan batako supaya dicarikan. Kan bukan itu, the message bukan itu. Message-nya bukan. Message-nya apa yang harus kita tangkap itu? Tingkah laku kurang ajar itu tetap kurang ajar. Tapi ya kalau sekali kurang ajar, janganlah dimusuhi terlalu serius. Karena baru sekali. Dan si bocah ini kan semprul ini. Bocah semprul ini
pasti masih anak muda. Masih anak muda. Yang punya emosi tidak terkontrol. Barangkali PKS atau kadrun apa. Barangkali. Nah, dia kan begitu. Itu pelajarannya kadrun ya begitu. Selalu kurang ajar itu. Kurang ajar sebagai kemuliaan bajingan toh. Ya. Tapi kalau anaknya Pak Jokowi, ini kasihan. Nah, ini Gibran, ini namanya dalam dunia sastra itu dia speaking the language of humanity. Oh. Ya, dunia sastra itu pada dasarnya memuliakan kemanusiaan. Jadi dia lebih menitik beratkan kemanusiaan itu ya. Ya kemanusiaan apa yang bukan? Iya. Kalau seseorang ngelihat bapaknya mau dikeprok pakai batako, dan dia dicopot, ya otomatis kalau dicopot itu karena universitas ini punya rasa hormat. Iya. Universitas ini menunjukkan pada kita ini bukan kemuliaan, ini kejahatan, ini perilaku kurang ajar. Maka aku sebagai orang yang mempekerjakan dia, aku tunjukkan pada masyarakat bahwa aku tidak setuju dengan ini. Universitas tidak mengajarkan hal gitu, maka dia tidak boleh berada di sini. Itu tidak share nilai yang sama. Dia sebaliknya itu merusak, mengkoyak-koyak keluhuran nilai dan tujuan bersama yang kita agungkan. Ya nggak boleh, benar universitas ini sehat. Kalau aku kenal rektornya, aku akan kirim apalah. Iya benar. Artinya universitas ini pengen ngomong bahwa kita nggak setuju sama sikap mereka, gitu, sikap dia. Itu sehat. Nah, responnya Gibran? Responnya Gibran itu kemuliaan yang lebih mulia dari apa yang sudah pernah kita kenal. Wah, itu Gusti Yesus itu kira-kira ketawa itu. Ini kan caku, ini Gibran ini kira-kira loh ya toh. Ditampar pipi kiri dikasih iya banget itu. Dan Gibran tidak bermaksud mengamalkan kalau pipimu kiri ditempiling, jangan sampai berat sebelah ya, yang kanan kau kasihkan. Enggak maksud. Dia punya spiritualitas sendiri. Makna spiritualitas. Dia punya, dan itu lahir karena apa? Karena dia sudah merasa tua. Umurnya baru berapa, tapi dia sudah merasa tua karena dia punya anak. Anaknya banyak sekali, sak Solo. Dan dia harus bertanggung jawab memberi kehidupan. Sementara dia merasa, aku ini memberi kehidupan orang Solo itu belum total, belum sempurna. Namun ada keadaan darurat yang mendesak. Ini anak yang mengancam bapakku ini dicopot. Kenapa? Aduh, dia tidak menyalahkan universitas yang mencopot. Tidak, karena itu sudah benar. Namun dia, Bung, jiwanya, kemanusiaannya terpanggil oleh keluhuran budinya sendiri, bukan terpanggil oleh undang-undang. Undang-undang nggak bisa. Nggak ada yang ngatur itu. Nggak ada undang-undang. Dialah undang-undang terbaik dalam dirinya itu. Ya keren, itulah anak Pak Jokowi. Yuk banding aja anaknya yang lain-lain itu, ya kan? Iya. Keminter. Dan yang sok kritis. Iya. Walaupun salah terus. Ora isin. Ya. Masya Allah, Bung. Kalau seseorang berbuat kesalahan di depan publik berkali-kali sudah diingatkan masih bikin lagi. Kita itu bertanya ya, ini mesti salah makan lah. Zaman kecilnya dulu salah makan. Apa makanan yang diberikan sama dia? Itu makanan badan. Dan ada makanan rohani. Orang tuanya ngajar apa? Ini kan membawa kan nama orang tuanya nih. Kalau orang namanya dalam bahasa Pangkur, gunyak ganyu ngeleling semi. Apa itu, Kang? Wah, itu. Jadi ini sebuah tembang Pangkur. Dan itu maksudnya dia mengajarkan supaya kau itu hidupmu itu ora sepi
asepah samun. Ah. Itu supaya hidupmu itu bermakna. Jangan dalam sepi asepah samun, itu hidup yang meaninglessness. Oh, nggak punya makna hidupnya. Ya pokoknya gitu aja, ya toh. Nggak usah dia terjemahkan bahasa Indonesia. Pokoknya dia hidup dalam suatu suasana kejiwaan yang meaninglessness. Karena itu ditunjukkan berikutnya. Jika di depan umum, dia itu gonyak ganyuk ngeleling semi. Seluruh perilakunya itu serba mempermalukan diri sendiri, mempermalukan orang tuanya. Kalau aku nggak ikut malu, aku nggak bertanggung jawab terhadap kekonyolan macam itu. Aku cuman istighfar. Calon pemimpin kok begini, ya Allah. Apakah Engkau akan memperkenankan orang seperti ini menjadi pemimpin bangsa? Ya itu terserah Engkau ya Allah. Kan aku ini nggak tahu apa-apa. Aku cuma nanya, apa ini layak menjadi pemimpin bangsa? Iya. Bung, orang beriman kalau ngeritik, ya kira-kira anulah hubungan langsung dengan Allah. Ya kalau Engkau mutusin begitu, ya kita bisa apalah. Iya benar. Nah, kita dengan menerima. Dengan apa, Bung? Dengan sedikit kegetiran, dengan sedikit kecewa. Tetapi tidak ada kata-kata yang menunjukkan. Itu puisinya Gunawan. Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Gunawan Muhammad. Wah, itu orang keren. Itu penyair keren itu. Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Tapi sebelum sampai pada titik kecewa itu kan kita harus berbuat agar nggak kecewa kan gitu sekarang ini. Agar nggak kecewa, tapi kalau pada akhirnya kecewa, apa boleh buat nggak apa-apa. Kita tidak akan menangis karena kecewa. Itu kita belajar menjadi kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, at least we can be a good follower. Follower. Kita followernya Pak Jokowi. Iya. Menjadi follower yang baik. Biar yang baik Pak Jokowi, pemimpin yang baik. Kita follower aja. Kita nggak bisa kan? Bisa kan orang lain ikut ke Pak Jokowi? Wih, sinting lah. Pak Jokowi itu orang yang kalau dalam bahasa Inggris itu kira-kira itu man of God. Man of God. Orang yang full with blessed. Blessed of God. Mendapat blessing. Ya kira-kira begitu nyatanya. Orang yang nggak diduga-duga kayak begitu bisa mimpin bangsa dengan sebaik-baiknya. Aku bukan pemimpin seperti itu. Aku pemimpin cilik-cilikan di rumah. Kita ikut aja. Ikut. Good follower. Good follower. Gitu. Dan the next leader itu kira-kira putra maupun mantunya. Apalagi ya kalau si kecil juga sudah ikut-ikut berpikir tentang itu, itu bagus. Karena kira-kira itu kayak keluarga Kennedy di Amerika itu kan ya nggak masalah ya Bung ya. Oh iya nggak masalah. Keluarga Kennedy. Kan banyak politisi semua itu kan. Politisi semua dan keren semua itu masalahnya. Keren semua. Tapi yang menarik ini saya membayangkan beberapa waktu ke depan ini pertarungan anak-anak politisi, anak-anak pemimpin kan. Misalnya ada Mbak Puan, ada Gibran, Kaesang, ada siapa Bobby, terus kemudian ada AHY, ada Ibas. Ini kan anak-anak mantan presiden. Mungkin Mbak Yeni juga. Ini seru juga nih. Mereka masing-masing membawa nilai dan nama besar orang tuanya kan dalam proses pertarungan politik ke depan ini. Ini kita akan ngelihat suasana yang seru juga nih. Karena setelah Orde Baru kan dominasinya anak presiden kan anaknya Pak Harto semua kan. Iyalah. Setelah ini kan setelah pasca Orde Baru ini tumbuh generasi politik baru dan mereka juga membawa nilai-nilai orang tuanya untuk dipertarungkan dalam pertarungan wacana politik kita dengan nasionalisme baru. Dengan nasionalisme kira-kira nasionalisme baru. Ya saya nggak tahu nasionalisme bagi mereka itu apa. Dan bagaimana menyintai negeri pasti beda sama kita punya selera untuk menyintai negeri, membela negeri. Mereka punya. Mereka punya cara, mereka punya mekanisme, mereka punya wujud, mereka punya bentuk. Ya keren lah. Kalau Putri Gus Dur, umpamanya Ning Yeni. Ya. Sudah menyiapkan diri dengan segenap kemuliaan politik di luar politik berdasarkan pemilihan. Ini politik keluhuran, politik
politiknya peradaban. Tidak dikonteskan untuk merebut suatu posisi. Tapi politik peradaban itu memperkuat peradaban yang sudah ada dan memberi yang bagus-bagus. Itu pekerjaannya sekarang ini. Saya tahu kalau itu tahu pekerjaannya. Ya, kalau pada masa yang dalam waktu dekat atau apa, ikut dalam kontes politik real untuk memperebutkan apa yang namanya kekuasaan, untuk mengatur. Wah, itu kita memiliki sumber-sumber yang lebih leluasa dibanding yang sudah lewat. Iyalah, kan banyak itu putri-putri, putra-putri presiden, banyak. Wah, presidennya juga makin banyak kan? Ini yang menarik ini. Menarik, sangat menarik. Jadi Indonesia ini ke depan sebetulnya makin menarik dan makin asik nih, Kang. Makin menarik dan kita tidak usah terlalu banyak ikut-ikut ngomong itu karena situasi ya insya Allah sudah itu ya berjalan sendiri, proses-proses itu bergulir sendiri, itu tidak usah dikatakan segalanya memberi kita suatu janji politik, insya Allah bagus, ya kira-kira begitulah. Ini ngobrolannya asik banget, kopinya juga masih ada, kita ngopi dulu. Terus nanti kita akan terusin ngobrol ini minggu depan. Kita nggak tahu temanya apa, kita ngalir aja kayak sungai biar kita ketemu dengan tema-tema yang ketemunya di tengah jalan, nggak kita rencanakan sebelumnya. Saya Kebun Tadi dengan Kang Soejo, Kang Sobari. Terima kasih. Assalamualaikum.